Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi bagaimana cara menyelesaikan uji T independen menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada data hasil belajar statistika mahasiswa PGSD melalui metode konvensional di kelas I8 dan hasil belajar statistika mahasiswa melalui metode kooperatif learning di kelas H8. Nah, di sini ada datanya. Kemudian langkah pertama adalah kita masuk aplikasi SPSS, lalu masuk ke variable view. Nah, di sini sudah saya siapkan di kolom name nomor 1 itu kita klik kelompok, nomor 2 kita klik nilai. Untuk di bagian desimal ini, yang bagian kelompok itu kita ganti angka 0. Kemudian di bagian values ini ada kotak kecil, kita klik. Nah, untuk value pertama kita tulis kelompok 1. Lalu kita add, lalu value 2 kita tulis kelompok 2. Kita add, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Untuk kelompok 1 nilainya itu berapa saja, kita tulis. Untuk kelompok 2 nilainya berapa saja, kita tulis. Selanjutnya, kita klik analis. Karena kita akan menguji normalitasnya dulu, maka kita klik descriptive statis. Lalu kita pilih explore. Nah, di sini bagian kelompok itu kita masukkan ke factor list. Untuk bagian nilai kita masukkan ke depend list. Lalu kita klik plots. Lalu kita pilih normality plots. Pilih power estimation, kemudian continue. Di sini kita akan mengecek uji normalitasnya dan uji homogenitasnya. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat apakah. Nah, di sini akan muncul kolom seperti ini. Nah, test of normality. Ini adalah uji normalitasnya. Kita lihat. Ini ada dua chromograph, ada jenis chromograph sama Shapiro. Di jenis chromograph kita lihat signya. Ini untuk kelompok 1 0,134, untuk kelompok 2 0,200. Jadi sama-sama lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 itu masuk ke distribusi normal. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 distribusinya masuk ke normal. Kita lihat homogenitasnya. Nah, di sini kita lihat bagian sig ini. 0,673 berarti lebih dari 0,05. Jadi dia bersifat homogen. Oke, dia berarti data tadi itu sudah memenuhi syarat dari statistika parametrik, yaitu data bersifat normalitas. Lalu kita cek uji independen t-testnya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik analis lagi, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih independent sample t-test karena kita akan menguji t-test sample. Kita masukkan kelompok di bagian grup, kita masukkan nilai di bagian test variabel, kemudian kita klik kelompok ini. Nah, kita klik define group. Grup 1 kita klik 1, untuk grup 2 ya kita klik 2. Lalu continue. Kita lihat dulu optionnya.
Nah, ini sudah 95%. Oke, sudah betul. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita lihat untuk kelompok 1 ini rata-ratanya 85,4, untuk kelompok 2 87,1. 1250. Nah, untuk uji hipotesisnya apakah HO ditolak atau HO diterima, kita lihat bagian ini. Sig 2 Thailand. Kita lihat 0,630 dan 0,622. Jadi sama-sama lebih dari 0,05 sebagai syarat kalau HO ditolak. Jadi ini kan lebih dari 0,05, jadi HO-nya ditolak. Kalau HO ditolak, berarti kesimpulannya terdapat perbedaan antara hasil belajar mahasiswa pagi SD melalui metode konvensional di kelas I8 dan di kelas H8 yang melalui metode cooperative learning. Jadi, terdapat perbedaan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.